Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altaf Muhammad Aftazani dengan NIM 211-201-231-20014. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknik Mikroprosesor dan Antarmuka mengenai perancangan sistem menggunakan SoC ESP32, di mana saya memiliki judul Smart Farming Sistem Irigasi Presisi berbasis SoC ESP32. Oke, next. Di sini untuk latar belakang di mana masalah yang sering kita temui itu penyiraman tanaman tradisional tidak efisien atau boros air, di mana masalah utama dalam pertanian konvensional kita adalah eh, penggunaan sumber daya akibat penyiraman itu tidak terukur, di mana solusi yang saya tawarkan adalah bagaimana caranya untuk kita menciptakan sebuah sistem otomasi yang bekerja berdasarkan dua parameter, yaitu kondisi real kelembapan tanah melalui sensor analog dan juga melalui penjadwalan pemupukan otomatis yang dikelola oleh referensi waktu nyata atau real time clock. Oke, next di sini untuk arsitektur perangkat kelasnya. Sistem ini dibangun dengan beberapa komponen utama, yang mana untuk alat sistemnya saya menggunakan SoC ESP32 sebagai unit pemrosesan pusat. Kemudian saya juga menggunakan 4 buah sensor kelembaban tanah untuk akurasi data mulai teknik rata-rata. Kemudian saya juga menggunakan 3 buah modul relay sebagai aktuator output digital serta 2 perangkat serial sinkron, yaitu LCD 16 kali 2 I2C serta modul RTC DS1307. Oke, next di sini ada diagram blok antarmukanya, di mana dapat dilihat pada diagram blok sebelah kiri, di mana sistem ini mengintegrasikan tiga domain antarmuka prosesor mikroprosesor, di mana domain analog menangani input dari empat sensor kelembaban, domain digital mengatur tiga output relay, dan domain serial sinkron menggunakan bus I2C untuk menghubungkan LCD dan RTC secara paralel pada jalur komunikasi. Oke, next. Saya lanjut. Di sini ada skematik rangkaian. Berdasarkan skematik ini, empat sensor analog dihubungkan dengan pin GPIO 32, 33, 34, dan 35 yang merupakan kanal ADC pada ISP32. Untuk output digital, saya menggunakan GPIO 18, 19, dan 26, serta jalur komunikasi I2C menggunakan pin GPIO 21 SDA dan GPIO 22 SCL, di mana seluruh komponen berbagi common ground yang sama untuk memastikan kestabilan referensi tegangan. Oke, kemudian untuk analisis teknik pemrograman EDC, di mana sesuai dengan materi yang pernah dipelajari pada mata kuliah TNA modul 13, di mana saya mengimplementasikan pemrograman ADC. Di sini saya menggunakan teknik averaging dari 4 sensor untuk meminimalisir noise dengan resolusi ADC 12 bit pada ISP32, nilai analog 0 sampai 3,3 V, kemudian dikonversikan menjadi rentang digital 0 hingga 4095. Kemudian dipetakan menjadi persentase kelembaban dari 0 hingga 100%. Kemudian selanjutnya untuk serial sinkron, itu sih berdasarkan materi di modul-modul sebelumnya di mata kuliah TMA. Sistem ini menggunakan protokol serial sinkron, itu sih, di mana keunggulannya adalah efisiensi penggunaan pin GPIO. Meskipun terhadap perangkat berbeda, master ESP32 dapat membedakannya melalui sistem pengalamatan. Alamat 0 kali 27 digunakan untuk akses tampilan LCD, dan alamat 0 kali 68 digunakan untuk sinkronisasi waktu dari PC. Kemudian untuk algoritma dan logika program, di mana logika utama program ini menggunakan operator logika AND.
pompa hanya akan aktif jika dua syarat terpenuhi. Yang pertama, jika nilai kelembapan tanah di bawah 40%, dan yang kedua, ketika waktu berada di jam operasional penyiraman tanah yang optimal, yaitu di jam 6 hingga 8 pagi. Selain itu, saya juga menambahkan logika khusus untuk sore hari, karena jika saat ini, mungkin jika kita simulasikan di waktu sore seperti sekarang, di jam 5, itu ambang batas kelembaban dinaikkan menjadi 60%, agar tanah mendapatkan hidrasi yang optimal sebelum malam hari. Dengan cara ini, efisiensi penggunaan air dapat tercapai secara maksimal. Ya, next di sini untuk demo simulasi di Walkway. Oke, ini merupakan proyeknya. Saya akan melakukan simulasi. Oke, di sini ketika kita pertama menyalakan sistem simulasinya, maka di layar LCD saat ini menunjukkan pukul 17.18, karena waktu sekarang merupakan waktu sore yang seperti yang saya jelaskan tadi, maka sistem menggunakan ambang batas kelembaban yang lebih tinggi, yaitu 60%. Di sini sistem masih membaca kelembaban di 17,1%. Sekarang saya akan menurunkan tingkat kelembaban sensor hingga 60%. Oke, contoh di sini saya menurunkan salah satu kelembaban. Oke, bisa kita lihat di mana di LCD rata-rata kelembabannya turun di bawah 60%. Dan ketika itu juga tadi, relay 1 langsung aktif, ditandai dengan menyalanya relay 1 ini. Sini. Kemudian selanjutnya untuk fitur pemupukan, jika waktu RCT mencapai jadwal yang telah ditentukan, maka relay 2 dan 3 akan aktif otomatis dan LCD akan muncul notifikasi pupuk untuk pemupukan yang telah dijadwalkan. Kemudian saya akan menaikkan kembali kelembapan sensor menjadi di atas 60%, di mana sistem akan mendeteksi kondisi tanah sudah cukup air dan mematikan relay 1 yang tadi nyala, di mana seluruh umpan balik ini dikirim secara real time melalui bus komunikasi I2C. Oke, itu untuk demo simulasinya. Oke, mungkin untuk kesimpulan, skenario simulasi tadi membuktikan bahwa sistem tidak hanya bekerja berdasarkan sensor, tetapi juga kerja saat kontrol waktu yang presisi sesuai dengan kebutuhan tanaman, misal pemupukan pada jam 8 hingga jam 9 pagi. Integrasi antara input analog, output digital, dan komunikasi serial sinkron berhasil menciptakan sistem pertanian yang efisien, di mana ini sangat membantu bagi pertanian. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.